Sejarah kelapa sawit masuk ke Indonesia. Kelapa sawit atau dalam bahasa Latin Elaiis guinensis bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Selatan. Di Indonesia sendiri, sejarah kelapa sawit berawal dari 4 biji benih yang dibawa oleh Dr. D.T. Pries pada tahun 1848. 4 benih kelapa sawit tersebut ditanam di Kebun Raya Bogor, yang pada kala itu dipimpin oleh Johannes Elias Teisman dan berhasil tumbuh dengan subur. Pada tahun 1853 atau setelah 5 tahun ditanam, kelapa sawit tersebut menghasilkan buah, kemudian disebar secara gratis di Indonesia di kala itu. Kemudian, pada tahun 1856 hingga 1870, percobaan kelapa sawit yang pertama kali dilakukan di Banyumas, namun, tidak menghasilkan minyak yang baik. Kemudian, penanaman kedua dilakukan di Muara Enim pada tahun 1869, di daerah Musi Ulu tahun 1870, juga masih kurang baik. Pada tahun 1875, benih kelapa sawit masuk ke Sumatera. Pada saat itu tanaman kelapa sawit belum terpopuler. Kelapa sawit tersebut ditanam di pinggir jalan untuk dijadikan tanaman hias. Tetapi tidak disangka-sangka bahwa tanaman kelapa sawit tersebut tumbuh dengan subur di Deli, Sumatera Utara. Sehingga pada tahun 1870, bibit-bibit kelapa sawit dari daerah ini dikenal dengan sebutan kelapa sawit Deli Dura. Tidak hanya di daerah Banyumas, Deli, daerah Muara Enim, dan Musi Ulu, selain daerah-daerah tersebut, pada tahun 1890, daerah Belitung juga merupakan daerah penanaman kelapa sawit pada kala itu. Namun, hasil kurang baik karena faktor cuaca di Palembang yang kurang cocok. Hal serupa terjadi di Banten pada tahun 1895. Pada tahun 1910, organisasi perusahaan perkebunan bernama Algemene Vereniging voor Ruberpalnters ter Oostkus van Sumatera, AVROS, berdiri di Sumatera Utara dan Rantau Panjang, Kuala Selangor. AVROS merupakan organisasi yang menaungi berbagai macam perusahaan perkebunan. Pada tahun 1911, perkebunan kelapa sawit yang berskala besar, kemudian dibuka untuk pertama kalinya, yang didirikan oleh Adrien Halet asal Belgia, dan Kasat di pantai timur Sumatera dan Sungai Liat. Melalui perusahaan yang bernama Sungai Liput Cultur Saat Sapi, dengan luas 5.123 hektar. Kemudian AVROS mendirikan pusat penelitian perkebunan bernama Algemeen Proefstation der AVROS atau APA pada tanggal 26 September tahun 1916. Awalnya, APA didirikan untuk penelitian mengenai budidaya karet, namun berkembang meneliti juga kelapa sawit dan teh. Ekspor kelapa sawit pertama terjadi pada tahun 1919 yang berasal dari perkebunan di pesisir timur Sumatera. Namun, memasuki Perang Dunia Pertama, produksi kelapa sawit berjalan lambat dan baru setelah Depresi Besar tahun 1921, aktivitas penanaman kelapa sawit kembali bergairah. Pada tahun 1924, luas area perkebunan kelapa sawit meningkat dari 414 hektar menjadi 18.801 hektar. Pada tahun 1925, lahan kelapa sawit yang telah ditanami di Sumatera mencapai 31.600 hektar dan terus bertambah menjadi 75.000 hektar pada tahun 1936. Produksi kelapa sawit dari tahun 1919 ke tahun 1937 melonjak drastis dari 181 ton menjadi 190.627 ton minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) dan 39.630 ton minyak kernel. Kemudian, di Aceh Timur, produksi kelapa sawit berhasil melampaui produksi karet pada tahun 1935 dan pada tahun 1939, perkebunan di wilayah tersebut mampu menghasilkan kelapa sawit sebanyak 2.627 ton. Hingga tahun 1940 total area luas perkebunan kelapa sawit di Hindia Belanda pada saat itu telah mencapai 100.000 hektar. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan channel kami. Semoga bermanfaat, dan saksikan terus informasi-informasi yang menarik dari channel ini, agar dapat menambah pemahaman Anda.
Sebelum itu, mari klik tombol like, subscribe, dan klik loncengnya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.